Ya pemirsa, kita awali Indo Siang dari musibah kebakaran melanda permukiman warga di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Sedikitnya 1 rumah dan 6 kontrakan ludes terbakar api. Diduga asal api akibat korsleting listrik. Izin Komandan, lokasi padat Komandan, mohon diluncurin Komandan. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan permukiman penduduk di Jalan Gang Al-Amin, Cengkareng, Jakarta Barat. Kobaran api nampak dari bagian atas bangunan dan menjalar ke bagian bawah. Sedikitnya 1 rumah dan 6 kontrakan ludes terbakar. Diduga kobaran api terjadi akibat korsleting listrik. Berselang 30 menit, kobaran api berhasil padam setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berjibaku memadamkan api. Yang terdampak itu sama yang punya kontrakan sekitar ada 14 orang. Oh, oke. Penyebabnya apa sih Pak RT ini? Korsleting listrik. Akibat kebakaran ini, 7 kakak berisi 17 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kasus kebakaran ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu akibat membakar sampah, sebuah lapak rongsok di kawasan Sukmaja, Depok, Jawa Barat terbakar. Minimnya sumber air membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Sebuah lapak rongsok di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat meluas. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas sempat terkendala minimnya sumber air. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang merembet ke barang rongsok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyo Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran juga menghanguskan 2 rumah kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mundur. Warga panik saat api membakar rumah kontrakan di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api pertama kali muncul di bagian atap rumah kontrakan dan merembet ke kontrakan yang berada di sebelahnya. Api padam setelah petugas menerjunkan 3 unit damkar ke lokasi. Kebakaran diduga bersumber dari korsleting instalasi listrik tenaga surya di atas plafon yang berbahan kayu. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, kerugian material dan kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga berusaha memadamkan api yang membakar 2 unit rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan kedua bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Kebakaran terjadi saat penghuni tidak berada di kontrakan. Dugaan sementara akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran juga terjadi atau melanda sebuah pabrik di Jalan Pembangunan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar pabrik pembuat alas karpet di Jalan Pembangunan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api padam setelah petugas mengerahkan 12 unit damkar dan 45 personil ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi masih dalam perhitungan petugas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Suplan iNews melaporkan. Ya pemirsa, gara-gara cekcok dengan istri, seorang suami di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan membakar rumahnya sendiri di kawasan padat penduduk.
Akibatnya 10 rumah milik tetangga ikut hangus terbakar dan menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Dalam video rekaman amatir saat kebakaran terjadi di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Jumat sore. Nampak api terlihat membesar membakar 10 unit rumah di kawasan padat penduduk di Kota Lubuk Linggau. Kebakaran tersebut diduga bermula dari perselisihan rumah tangga suami dan istri, sehingga kekesalan sang suami berujung pembakaran rumah miliknya sendiri. Syarif sang suami membakar rumahnya dengan cara menyiramkan bahan bakar minyak lalu menyalakan api dan membakar rumahnya. Nahas api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya yang berdekatan. Sedikitnya ada 10 rumah yang ikut ludes terbakar. Warga bersama dengan tim pemadam kebakaran bahu-membahu berupaya memadamkan api. Sementara warga yang panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran sempat menyebabkan lalu lintas macet sehingga menghambat mobil damkar untuk menuju ke lokasi kebakaran. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Beruntung dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya saja puluhan korban kehilangan tempat tinggal. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dibakar oleh suami, soal ini kan asal mulanya ribut keluarga, Pak, KDRT. Terus? Ya, jadi dibakar setengah 6, itu jadi kebakaran. Belum bisa nentunya, Pak, mungkin puluhan juta, ratusan juta bisa jadi. Saat ini petugas kepolisian sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sang suami yang bernama Syarif diamankan polisi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, operasi kemanusiaan pencarian korban tenggelam KM Nurul Salsa terus berlanjut. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diterjunkan ke Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban. 11 personil tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan dari kota Makassar menuju Kabupaten Kepulauan Selayar. Tim yang terdiri dari personal Dokpol dan forensik ini membawa 3 kendaraan operasional beserta peralatan identifikasi korban. Mereka menempuh perjalanan darat menuju Bulukumba, kemudian menyeberang ke Selayar dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jampea, lokasi terdekat dengan operasi pencarian. Keberangkatan tim DVI dilakukan untuk mendukung misi kemanusiaan menyusul tenggelamnya KM Nurul Salsa yang mengangkut 78 penumpang. Hingga hari ketiga pencarian, sebanyak 24 penumpang masih dinyatakan hilang. 1 korban meninggal dunia dan sisanya selamat. Kita akan berangkat ke sana melaksanakan tugas operasi DVI ya, sesuai dengan perintah pimpinan. Besok mudah-mudahan kita bisa tiba di sana. Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang sudah mendahului di lokasi ya. Mudah-mudahan kegiatan operasi DVI yang kita laksanakan terkait dengan kecelakaan kapal laut ini nanti bisa terlaksana lancar dan aman. Kehadiran tim DVI diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi korban hilang yang ditemukan dalam operasi pencarian yang masih terus berlangsung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, seorang pria ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel mewah di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan polisi, korban tewas akibat upaya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan senjata api miliknya. Seorang pria berusia 47 tahun berinisial WH ditemukan tewas di balkon salah satu hotel mewah di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Juli. Polisi yang menerima laporan bergerak ke lokasi melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV dan juga mengambil keterangan saksi yaitu istri korban. Dari TKP, polisi juga menemukan sepucuk senjata api jenis Beretta kaliber 32 yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Hasil penyelidikan, polisi menduga tak ada pihak lain yang terlibat dalam kematian korban di kamar 1104 tersebut. Dari temuan korban meninggal dunia akibat senjata api, kemudian kami kaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dan juga kami mempelajari CCTV yang ada di tempat kejadian. Untuk saat ini, kami menduga
atas meninggalnya korban tidak ada keterlibatan pihak lain. Terkait senjata api adalah milik korban dan itu dibenarkan oleh salah satu saksi yaitu istri. Usai ditemukan, jenazah WH kemudian dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk nantinya diserahkan kepada keluarga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya warga negara Singapura di Denpasar Bali tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS, korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Pihak harapan keluarga dihukumnya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang putusan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dijadwalkan akan digelar pada 20 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang akan menjadi penentu apakah proses penetapan tersangka terhadap Roy Suryo telah sesuai prosedur hukum atau tidak. Permohonan pra-peradilan diajukan Roy Suryo setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Melalui kuasa hukumnya, Roy Suryo menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan dan meminta hakim menyatakan penetapan tersangka tidaklah sah. Sementara itu pihak penyidik meminta kepada hakim untuk menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada hasil sidang esok, hakim hanya akan menilai sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam proses penegakan hukum, serta menentukan apakah status tersangka Roy Suryo tetap berlaku atau justru dinyatakan tidak sah atau menyetujui tuntutan ganti rugi kepada jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy Suryo mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti rugi terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan, sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Pengajuan ini menjadi babak terbaru dalam rangkaian upaya hukum yang ditempuh Roy Suryo terkait penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, pada pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo dengan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik cacat formil serta tidak sah menurut hukum. Namun permohonan rehabilitasi nama baik yang diajukannya ditolak. Di sisi lain, pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka hingga kini masih berlangsung di PN Jakarta Selatan. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti rugi, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menyikapi hal tersebut, pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan juga persidangan. Pihak Jokowi yakin bahwa taktik buying time yang dilakukan Roy Suryo telah menghambat proses hukum. Tapi saya ketemu kopinya, jadi dia kopi dari surat saya yang sebenarnya sudah saya... Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis dan hanya sebagai taktik buying time atau menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum ini sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan. Kubu Jokowi berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan sudah tidak relevan lagi karena perkara pokoknya sendiri sudah memasuki tahap persidangan di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, silakan nanti keterangan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kekeringan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bogor, Jawa Barat. Air di bendungan Katulampa terus berkurang, bahkan saat ini ketinggiannya di bawah 0 cm. Sementara di Subang, Jawa Barat, jumlah sawah alami kekeringan dan terancam gagal panen.
Kondisi air di Bendung Katulampa, Bogor pada Minggu pagi terpantau merosot tajam setelah 2 bulan ini minimnya hujan yang turun di kawasan puncak Bogor. Volume air bahkan hanya mencapai ketinggian 0 cm atau menempati status di bawah normal. Petugas terus mengeruk sedimen lumpur agar aliran air bisa tetap lancar apabila debit air yang tiba-tiba melonjak kembali. Meski mengalami kekeringan, petugas Bendung Katulampa harus tetap membagi aliran air ke Kali Baru untuk menjaga saluran irigasi sawah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Di Subang, Jawa Barat, sawah seluas 1.300 hektar mengalami kekeringan. Tanaman padi petani yang baru berumur 25 hari terancam mati. Padahal di usia 25 hari ini, padi membutuhkan air yang cukup. Petani pun bergotong royong melakukan normalisasi irigasi yang dangkal. Hal ini dilakukan agar air dapat mengalir ke areal persawahan. Karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air biar dapat air. Emang selama ini kekurangan? Karena di Karawang nggak keluar air, nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan. Untuk menangani kekeringan ini, Pemkab Subang telah menyalurkan 200 pompa air kepada petani. Salah satunya ini, kita memberikan bantuan pompa, lalu juga kita dalam waktu dekat insya Allah ada bantuan juga dari kementerian untuk pembuatan embung ya, yang nanti di mana embung itu bisa menampung air dan ketika musim seperti ini itu embung itu bisa dipakaikan. Pemkab Subang mengklaim dari 1.300 area sawah yang kekeringan sudah tertangani, sehingga tidak ada tanaman padi dari petani yang mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di daerah pemirsa, cuaca di Jakarta juga terasa lebih panas dari biasanya. Masyarakat dihimbau konsumsi air putih yang cukup dan gunakan topi serta tabir surya saat berada di luar ruangan. Berikut laporan Yasmin Atania. Pemirsa, belakangan ini cuaca di Jakarta terasa lebih panas ya dari biasanya, dan kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih waspada saat beraktivitas di luar ruangan, apalagi pada saat siang hari ketika paparan sinar matahari sedang tinggi. Dan menurut BMKG, kondisi panas ini dipengaruhi oleh tingginya intensitas penyinaran matahari pada musim kemarau. Meski demikian, terkait dengan kondisi ini bukan merupakan fenomena gelombang panas ataupun heat wave, melainkan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor atmosfer dan juga posisi matahari. Oleh karena itu pemirsa, masyarakat diimbau untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung, terutama mulai pukul 10 pagi hingga menjelang sore hari. Dan apabila tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa pemirsa untuk memperbanyak konsumsi air putih agar tubuh tetap terhidrasi, serta menggunakan payung ataupun topi atau alat pelindung kepala saat beraktivitas di bawah terik matahari. Paparan panas dalam waktu yang lama dapat meningkatkan resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, serta memperburuk kondisi kesehatan termasuk memicu flu dan juga batuk. Karena itu, pastikan kondisi tubuh tetap fit agar aktivitas Anda dapat berjalan dengan aman. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Sutrisno iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di sejumlah daerah mengalami krisis air bersih di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Di Indramayu, Jawa Barat, warga bahkan terpaksa mandi dan mencuci menggunakan air kotor. Warga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami krisis air bersih. Sejak musim kemarau, sumur-sumur mereka mengering sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sudah terjadi hampir 2 bulan. Warga pun harus mengantre untuk mendapat air bersih dari mobil tangki bantuan pemerintah daerah. Sebagian warga juga ada yang rela berjalan kaki cukup jauh menuju sungai. Hampir 2 bulan. Sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana, Bu? Kemana aja, paling ke sumur-sumur sekarang udah kering. Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke itu apa namanya, kolam-kolam orang kita cari. Kolamnya juga udah kering sekarang, udah nggak ada. Ke sungai-sungai.
Sementara itu, warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terpaksa mengandalkan sumur tua yang masih menyimpan air. Setiap pagi dan sore, warga berjalan kaki menuju sumur sambil membawa jerigen dan ember. Sebab sumur ini merupakan sumber air satu-satunya di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Pemda setempat berkoordinasi dengan BPBD untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Di Kecamatan Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat, warga terpaksa mandi dan mencuci di sungai kotor. Adapun untuk air minum dan memasak, warga terpaksa membeli air galon. Air kotor yang tidak layak ini selalu dialami warga setiap musim kemarau tiba. Meski krisis air sudah berbulan-bulan, namun menurut warga, pemerintah setempat belum memberikan bantuan air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, krisis air bersih juga dialami oleh sebagian warga di Cengkareng Barat, Jakarta Pusat. Cuaca ekstrim yang terjadi menimbulkan krisis air yang berkepanjangan. Dan untuk mengetahui bagaimanakah krisis air bersih di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kami sudah terhubung dengan rekan kami Kea Dela Rosa bersama juru kamera Pandu Priyo. Ya Kea, bagaimanakah situasi terkini krisis air bersih di sana dan bagaimanakah warga sekitar menanggulangi krisis air bersih? Silakan laporan Anda, Kea. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Untuk kondisi di RW 06 Cengkareng Barat memang terpantau tidak ada aktivitas yang begitu berarti karena memang sejak tadi pagi kami sudah melihat kondisi di sini. Warga juga tidak mendapatkan bantuan dari pihak PAM walaupun memang dari pihak PAM sudah memberikan informasi bahwa salah satunya di kawasan Cengkareng Barat ini, tepatnya di RW 06, tidak bisa mendapatkan air bersih dikarenakan adanya proses instalasi pengelolaan air untuk hutan kota sejak tanggal 17 hingga 22 Juli mendatang. Dan saya akan bertanya langsung kepada salah satu warga yang memang terdampak untuk mendapatkan air bersih yang begitu sulit gitu. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Izin Ibu boleh bertanya namanya siapa Ibu? Ibu Rasini. Ibu Rasini, saya mau tanya sejauh ini Ibu untuk mendapatkan air bersih bagaimana Ibu? Ya, habis lagi mati begini kita harus bangun malam. Kita nampung. Tuh. Nampungnya dari pukul berapa sampai pukul berapa Bu? 2 sampai jam 4. Oke, nah sejauh ini apakah sudah ada bantuan dari PAM Bu? Belum ada. Belum ada. Berarti ini apakah ini yang terparah Bu? Karena sebelum-sebelumnya apakah sudah pernah terjadi Bu? Pernah sebentar doang, nggak kayak gini lama. Oke, Ibu Rasini, semoga nanti ada bantuan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Rasini. Ya memang seperti itu Indra dan juga pemirsa, karena memang informasi yang kami terima dari Ketua RT 06 Cengkareng Barat pun dari pihak RW juga telah menghubungi pihak PAM namun tidak dapat untuk mendapatkan pasokan air bersih untuk bagi warga yang berada di RW 06 Cengkareng Barat saat ini. Sehingga saat ini warga hanya dapat memperoleh air bersih pada pukul 12 malam hingga pukul 2 pagi. Mereka menampung air bersih untuk digunakan pagi hari hingga malam harinya. Sementara itu Indra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa dan juru kamera Pandu Priyo telah melaporkan langsung dari Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.